Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita kembali boleh beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi kita percaya semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Semua karena cintanya dalam kehidupan kita. Kita sama-sama mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kita mau tinggikan nama Dia. Karena Dia Allah yang layak kita sembah. Dia Allah yang layak kita tinggikan. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tangannya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadirannya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Haleluya, haleluya.
Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau akan melawat setiap kami yang ada pada pagi hari ini. Bahkan kami yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan memberkati setiap kami. Kami siap untuk bersorak-sorai memuji, memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita tetap bangkit berdiri. Kita mau nyatakan Dia Allah yang besar. Kita mau selalu berjalan bersama Dia. Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat melimpah. Oh, oh, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan.
Kita percaya Dia Allah yang selalu ada bersama dengan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, apapun keadaan kita, apapun situasi kita. Dia Allah setia. Firman-Nya ya dan amin. Firman-Nya yang selalu menopang kehidupan kita. Itu sebabnya kita perlu firman. Siapkan hati kita untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku.
menggantikan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Engkaulah jaminan hidup. Lagi nyatakan Yesus, aku cinta padamu. Yesus, aku cinta padamu. Tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidup. Akui, tiada yang dapat menggantikanmu Tuhan. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidup. Lagi dengan iman, tiada yang dapat menggantikan Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Engkaulah jaminan hidupku. Haleluya. 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 Berikan kemuliaan sorak-sorai hanya untuk Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pengakuan kami Tuhan kepadamu pada saat pagi hari ini. Tiada yang dapat menggantikan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya penolong dalam hidup kami. Hanya Engkau satu-satunya pengharapan yang dapat kami andalkan Tuhan. Kami mau Engkau terus berjalan bersama dengan kami di setiap kehidupan kami Bapa. Kami perlu firman-Mu yang menuntun setiap kehidupan kami Bapa. Kami perlu Engkau Tuhan. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk kami terus berjalan bersama dengan Engkau. Pada saat hari ini Tuhan, kami perlu firman-Mu. Firman-Mu yang akan menguatkan kami. Firman-Mu yang akan menuntun kami. Firman-Mu yang akan menolong, memampukan kami untuk terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Siaplah hati kami untuk menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan. Dimanapun kita berada, baik yang beribadah di tempat ini maupun yang beribadah secara online. Bagi yang pertama kali beribadah di tempat ini tahun ini, juga saya mau katakan selamat tahun baru. Kita memasuki tahun 2022, saya yakin berkat Tuhan tetap ada untuk kita. Melewati 2021 bukan karena kuat dan gagah kita. Melangkah di tahun 2022 juga dengan penyertaan Tuhan. Amin. Saya sendiri mengucap syukur karena di tahun yang baru ini saya juga akan mendapatkan kepercayaan yang baru dari Tuhan. Bukan saja saya resmi berkepala 3 pada beberapa tahun yang lalu, tetapi di tahun 2022 saya juga akan berbuntut 3. Puji Tuhan. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin belum tahu bahwa Sesa sedang diizinkan Tuhan untuk hamil yang ketiga, dan Tuhan kehendaki akan lahir di sekitar bulan Maret. Dan yang ketiga ini cewek. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati.
Itu berkat yang Tuhan berikan buat saya yakin di tahun yang baru akan ada berkat-berkat yang baru juga buat kita semua. Kita nggak pernah ngerti sejak 2020 akhir keadaan tiba-tiba berubah. Di Wuhan tiba-tiba begitu ngeri. Kemudian pandemi ini, virus ini bergeser ke negara-negara lain. Dan akhirnya sampai juga ke negara kita. Padahal mereka nggak pernah pamit. Permisi orang Indonesia, saya mau datang boleh nggak? Kalau virus-virus itu datang ya kita nggak mungkin buka pintu buat mereka. Tapi kenyataannya keadaan berubah begitu cepat. Dan banyak sekali dampak-dampak yang terjadi karena pandemi ini. Ada yang orang mengalami kesulitan secara ekonomi. Ada orang yang harus mengalami masalah kesehatan. Dan yang paling menyedihkan adalah banyak perpisahan yang ditimbulkan karena pandemi ini. Banyak anggota keluarga kita atau orang yang kita kasihi harus alami kematian. Kita nggak pernah berharap, tetapi kejadian bisa berubah secepat itu. Tapi lihat tema kita hari ini. All seasons. Di segala waktu, di segala masa, dalam segala keadaan kita akan melihat apa yang terjadi. Kita nggak pernah tahu 2022 akan ada season seperti apa. Akan ada kejutan-kejutan seperti apa yang di depan kita. Tapi kita mau lihat sama-sama dalam Ulangan pasal 2 ayat yang ke-7. Ulangan pasal 2 ayat yang ke-7. Puji Tuhan. Kita sama-sama baca ayat ini dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Amin. Amin. Ayat ini menjadi kekuatan kita memasuki tahun 2022. Kita melangkah dengan satu keyakinan bahwa Tuhan Allah menyertai kita. Dan kita tidak akan kekurangan apapun. Jangan takut. Ayat yang kita baca ini adalah kisah tentang riwayat perjalanan bangsa Israel. Bangsa Israel melakukan perjalanan seperti ini. Secara singkat seperti yang Bapak Ibu Saudara bisa lihat di gambar. Mereka melakukan perjalanan dari Mesir, kemudian menuju tanah Kanaan melalui padang gurun. Dari Mesir menuju Kanaan melalui padang gurun. Karena sekarang zamannya udah canggih, bagi yang suka nyetir atau bagi yang suka mungkin pakai aplikasi-aplikasi yang beli-beli makanan itu kan sering lihat peta ini. Nah, di peta ini kita bisa melihat, saya sudah pilih dari Kairo, dari Mesir sampai ke Yerusalem. Kalau jalan kaki di medan yang saat ini hanya perlu waktu 6 hari 4 jam. Ada yang mau coba? Ya tentunya nggak mungkin semudah itu ya, karena pasti orang masih perlu istirahat dan lain sebagainya. Dahulu mungkin akses nggak sebagus saat ini. Mungkin jalan masih harus berputar, naik, turun seperti itu ya. Tetapi saya yakin tidak jauh beda. Ya anggap aja lah 1 bulan atau 2 bulan sudah sampai. Dari Kairo menuju Yerusalem, tanah Kanaan. Karena jaraknya hanya 790 km. Enggak tampil di sini, tapi jaraknya hanya 790 km. Atau sekitar 800 km. Saya hitung kalau 1 hari bisa berjalan 10 km, maka 80 hari sampai. Anggap aja 2 bulan seperti itu. Tetapi kenyataannya enggak pernah semudah ini. Kenyataan yang dialami bangsa Israel tidak pernah semudah gambar ini. Kalau mereka berjalan menurut Google Map hanya waktu yang singkat, ternyata di Alkitab mencatat mereka perlu waktu berapa lama? 40 tahun. Tadi kita sudah baca. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau. 40 tahun itu bukti waktu yang dibutuhkan bangsa Israel untuk berjalan dari Mesir menuju tanah Kanaan.
Dan hari ini kita akan melihat sama-sama tentang 40 tahun penyertaan Allah. Ini yang dialami oleh bangsa Israel. Kita mau belajar dari hal-hal yang didapat oleh bangsa Israel. Kenapa perjalanan bangsa Israel yang harusnya tidak selama ini, harusnya hanya beberapa bulan atau hari, saya nggak tahu pastinya. Tetapi yang jelas kenyataannya mereka harus mencapai bertahun-tahun, bahkan 40 tahun. Saya saja sampai saat ini belum mencapai umur 40 tahun. Saya nggak bisa bayangkan seberapa banyak waktu yang mereka sepertinya buang untuk berjalan di padang gurun. Mencapai sebuah janji Allah, sepertinya mereka buang. Bangsa Israel berputar-putar di padang gurun. Tetapi kenapa Allah izinkan itu terjadi? Karena Allah mau memperkenalkan dirinya kepada bangsanya. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Dan Allah nggak mau bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan tanpa mengenal siapa Allahnya. Sehingga lewat perjalanan di padang gurun, Allah ingin memperkenalkan, ini loh aku. Ini loh Tuhanmu. Ini loh Allahmu. Banyak hal yang Allah lakukan untuk membentuk bangsa Israel menjadi lebih dewasa. Banyak hal yang harus dialami oleh bangsa Israel di padang gurun. Tapi coba kita lihat di ayat yang berikutnya yang di bagian B yang saya tuliskan. Next slide. Walaupun mereka harus berputar selama 40 tahun. Coba kita lihat di next slide. Saya bacakan dalam Ulangan pasal 2 ayat yang ke-7 bagian B. Masih di Ulangan pasal 2. Oke, kita lihat di sini dulu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Allah membawa bangsa Israel berputar karena Allah punya maksud. Coba dilihat di selanjutnya di Ulangan pasal 2 ayat yang ke-7 bagian B. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Banyak hal yang Tuhan lakukan untuk mendewasakan bangsa Israel. Merendahkan hati bangsa Israel. Membentuk bangsa Israel. Mungkin bagi orang-orang Israel saat melakukan perjalanan ini, musim demi musim berganti. Keadaan demi keadaan berganti. Situasi yang gak enak datang lagi. Tapi penyertaan Tuhan menjamin kehidupan mereka selama 40 tahun itu. Ada beberapa penyertaan Tuhan yang saya coba ringkaskan untuk Bapak Ibu Saudara supaya kita bisa mengerti bagaimana Tuhan menyertai mereka selama 40 tahun. Coba kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah bangsa Israel diajar untuk mengenal bahwa Allah sanggup membuka jalan. Allah sanggup membuka jalan. Di dalam Nehemia pasal 9 ayat yang ke-11. Di hadapan mereka engkau membelah laut. Sehingga mereka dapat menyeberang melalui tempat yang kering di tengah-tengah laut. Gak bisa kita bayangkan. Tempat yang kering di tengah-tengah laut. Gak pernah kita lihat kecuali di gambar-gambar. Tetapi pengejar-pengejar mereka telah kau campakkan ke air yang dalam. Seperti batu air yang dahsyat. Sejarah bangsa Israel mencatat bahwa mereka harus keluar dari perbudakan bangsa Mesir menuju tanah Kanaan. Tetapi setelah mereka keluar dari bangsa Mesir menuju tanah Kanaan, ternyata mereka menghadapi sebuah masalah. Di dalam pelarian mereka harus menghadapi jalan buntu. Mereka menghadapi lautan dan gak ada jalan keluar. Jalan untuk mereka lari dari pengejaran bangsa Mesir. Gak ada jalan lagi. Belakang bangsa Mesir, depan laut. Pilih yang mana? Mati dalam laut atau mati dikejar oleh bangsa Mesir. Itu situasi yang mereka hadapi pada saat itu. Dan ini seperti sebuah salam perkenalan dari Allah. Mereka setelah di Mesir tentu Allah sudah memperkenalkan melalui kuasa-kuasanya. Ada tulah-tulah yang harus dilemparkan untuk bangsa Mesir. Tetapi saat mereka keluar dari Mesir, ini seperti sebuah salam perkenalan. Aku akan menyertai perjalananmu.
Di saat mereka menghadapi jalan buntu, mereka ada dalam sebuah keraguan. Aduh, mereka ada dalam sebuah penyesalan, kenapa aku keluar dari bangsa Mesir. Mereka ada dalam situasi yang berat. Tapi coba saya catatkan seperti ini. Lewat jalan yang buntu, bangsa Israel mengenal Allah yang sanggup membuka jalan. Sepertinya jalan buntu, gak ada jalan lagi. Tapi justru di depan jalan buntu itu, bangsa Israel bisa mengenal Allah yang sanggup membuka jalan. Pegang. 2022 udah gak ada harapan buat kita, buntu. Sepertinya buntu. Tapi Allah sanggup buka jalan, amin. Pegang ini, pegang. Allah harusnya ini melakukan sesuatu yang besar dan ini menjadi perkenalan yang wow, ternyata Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup membuka jalan. Mereka yang tadinya berpikir akan mati di tangan Mesir, ternyata mereka punya Allah yang peduli, Allah yang memperhatikan mereka, Allah yang sanggup membuka jalan. Artinya adalah Allah sanggup hadir saat ancaman dan bahaya datang. Allah hadir saat ancaman dan bahaya datang. Itu bagian pertama. Allah hadir saat bahaya dan ancaman datang. Yang kedua kita lihat bahwa Allah sanggup menyediakan makanan dan minuman. Berapa di antara kita yang hari-hari ini berjuang untuk makanan dan minuman kita sehari-hari? Kita mau mengenal Allah kita. Dalam Nehemia pasal 9 ayat yang ke-15 bagian A. Nehemia 9 ayat yang ke-15 bagian A saya akan bacakan. Telah kau berikan kepada mereka roti dari langit untuk menghilangkan lapar. Dan air kau keluarkan bagi mereka dari gunung batu untuk melepaskan dahaga. 40 tahun perjalanan bangsa Israel. Tentu mereka perlu makanan dan minuman. Mereka berangkat dari Mesir dengan segala harta yang diberikan oleh orang Mesir. Mereka kaya raya pada saat itu. Tentu mereka punya persediaan makanan juga. Tetapi hari demi hari mereka berjalan, akhirnya persediaan makan mereka habis. Dan tibalah mereka pada sebuah bencana kelaparan. Bangsa Israel dilanda kelaparan besar. Dan mereka mulai bersungut-sungut. Seandainya kami tinggal di Mesir, kami rindu semangka, bawang merah, ikan, dan lain sebagainya. Itu yang ada di pikiran orang-orang Israel. Mereka dibebaskan dari perbudakan, tetapi hati mereka masih melekat di Mesir. Mereka mulai bersungut-sungut, mereka membandingkan kehidupan mereka di dalam perjalanan dengan kehidupan mereka dalam perbudakan di bangsa Mesir. Dan mereka lebih suka tinggal di Mesir. Dengan segala makanan yang masih bisa mereka nikmati. Walaupun mereka ada dalam perbudakan. Mereka gak sadar bahwa mereka sedang diperbudak. Pikiran mereka adalah makanan, makanan, dan makanan. Tentu manusia hidup perlu makanan. Tetapi kita bisa melihat dari kisah ini, dari kelaparan yang mengancam. Lagi-lagi mereka bisa melihat pertolongan Tuhan yang dilakukan dengan di luar pikiran kita, pikiran manusia. Kalau tadi kita bisa melihat bahwa Allah sanggup membuka jalan yang lebar. Itu di luar pikiran manusia. Di luar pikiran manusia, enggak pernah terpikirkan. Kali ini, lewat kelaparan pun, Tuhan sediakan mana. Ada mana yang Tuhan kirimkan. Seperti hujan turun dari langit. Embun, membasahi rumput. Dan itu adalah mana yang Tuhan sediakan untuk bangsa Israel. Agar mereka bisa makan. Lewat kelaparan, bangsa Israel mengenal Allah yang sanggup menyediakan makanan. Kalau bangsa Israel di Mesir gak alami kelaparan, bangsa Israel gak mengenal bahwa Allahnya sanggup menyediakan makanan. Tapi justru lewat kelaparan, bangsa Israel bisa mengenal bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang sanggup menyediakan makanan untuk mereka. 40 tahun tidak pernah berhenti loh, sehari pun gak pernah kelewat. Pokoknya setiap pagi pasti ada mana, kecuali hari Sabat. Tetapi Tuhan sudah menyediakan H-1 untuk porsi hari Sabat. Tuhan gak pernah
lepaskan anak-anaknya begitu saja dan Tuhan gak pernah ingkari janjinya. Penyertaan Tuhan itu pasti. Makanya Tuhan berkata kesusahan sehari cukup untuk sehari. Karena apa yang hari ini kita makan pasti Tuhan cukupkan. Dan apa yang untuk besok Tuhan pasti sediakan besok. Gak usah bingung. Bangsa Israel lewat kelaparan justru dibawa untuk mengenal bahwa mereka punya Allah yang sanggup menyediakan makanan bagi mereka. Harusnya bangsa Israel sadar hal itu. Tetapi Allah menyediakan mana, memberkati mereka makanan lewat mana bukan tanpa alasan. Allah memberkati bangsa Israel dengan cara yang tidak bisa dipikirkan oleh akal pikiran manusia, itu bukan tanpa alasan. Karena dia mau mengajarkan satu hal dalam Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga. Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Pokoknya hal yang baru. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Seringkali manusia berpikir bahwa kita perlu makan untuk hidup. Hal itu gak salah. Hal itu benar. Tapi justru Tuhan menyediakan makanan lewat surga, lewat atas. Karena Tuhan mau mengajarkan bahwa sadar gak kita, selain kita perlu makanan, kita jauh lebih memerlukan Tuhan. Hidup kita tidak ditentukan oleh roti yang kita makan. Hidup kita ditentukan oleh perkataan yang diucapkan oleh Tuhan. Kalau kita hanya mengandalkan roti, kita gak akan pernah mengerti betapa hebatnya penyertaan dan pembelaan Tuhan dalam hidup ini. Selain makanan, Allah juga menyediakan minuman bagi bangsa Israel. Selain makanan, Allah juga menyediakan minuman bagi bangsa Israel. Karena bangsa Israel juga alami dahaga, alami kekeringan. Dan Allah memberikan air untuk diminum melalui apa? Gunung batu. Gunung batu. Allah memerintahkan Musa untuk memukul gunung batu itu dengan tongkat. Dan keluarlah air. Sehingga bangsa Israel bisa menikmati air. Bisa meminum dari situ menghilangkan dahaga. Lagi-lagi Allah menunjukkan kesanggupannya untuk menolong bangsa Israel dengan cara-cara yang seharusnya gak terpikirkan oleh pikiran manusia. Allah tidak hanya sanggup memberikan mana, tetapi Allah juga sanggup memberikan air dari gunung batu. Artinya Allah hadir dalam masa kelaparan, dalam masa kekeringan. Saat kelaparan atau kekeringan melanda, Allah hadir di tengah kita. Amin. Itulah pembelaan Allah. Itu hal yang kedua yang kita pelajari dari bangsa Israel. Yang ketiga, kita bisa mengenal bahwa Allah sanggup menyediakan pemeliharaan. Ini yang Allah ajarkan kepada bangsa Israel. Ulangan pasal 29 ayat yang kelima. Ulangan pasal 29 ayat yang kelima. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Masuk akal enggak? Ada yang umurnya sampai 40 tahun enggak pernah ganti sepatu, enggak pernah ganti sandal? Ada? Ada yang enggak pernah ganti baju? Atau bajunya enggak pernah rusak? Natalan aja kadang kita harus mencari baju baru atau pakaian yang baru atau sepatu yang baru. Tetapi lihat bangsa Israel. 40 tahun bajunya enggak pernah ganti. Sepatunya enggak pernah ganti. Tapi Tuhan sanggup menjaga pakaian dan kasut mereka tidak rusak. Saya cetak tebal tulisan tidak menjadi rusak. Saya sampai geleng-geleng. Wow, pakaian mana buatan manusia yang dipakai selama 40 tahun gak pernah menjadi rusak. Dan kasut mana yang dibuat oleh manusia dipakai selama 40 tahun gak pernah rusak. Gak masuk dalam pikiran saya.
Gak masuk dalam pikiran saya. Next. Sehingga saya tertarik dengan hal ini. Tidak menjadi rusak. Ini adalah hal yang besar. Tapi mungkin hal yang besar ini gak disadari oleh bangsa Israel. Mereka gak sadar bahwa mereka dipelihara oleh Tuhan. Kalau urusan perut, itu tentu gak bisa dinego. Lapar itu pasti bersuara. Kerucuk. Artinya dia sedang berbicara kepada dirinya sendiri. Saya lapar, kasih saya makan. Perut kita sedang protes. Mana makanannya? Mana? Kemudian pikiran kita melayang tentang semangka, tentang ikan, tentang bawang di Mesir. Itulah yang dialami bangsa Israel. Tetapi kalau urusan pakaian dan urusan kasut yang kita gunakan, itu berbeda dengan urusan perut. Selama kita nggak melihat ada orang pakai pakaian baru, kadang kita juga nggak kepingin kok pakaian baru. Kadang pakaian bukan kebutuhan, tapi karena keinginan. Begitu juga kasut. Tetapi kita bisa melihat hal ini sepertinya kecil, padahal ini adalah hal yang besar. Bagaimana Tuhan bisa memelihara bangsa Israel. Apa yang mereka kenakan tidak menjadi rusak. Ini hal yang besar. Seringkali gak disadari bahwa hal besar ini adalah pertolongan Tuhan. Tetapi dari sini ada hal menarik yang bisa kita tangkap. Allah tidak hanya peduli hal-hal besar dalam hidup kita. Tapi Allah peduli hal-hal terkecil dalam diri kita. Detail-detail kehidupan kita Allah itu pedulikan. Jadi kita gak hanya datang kepada Allah mengucap syukur untuk hal-hal yang besar. Hal-hal yang kecil yang seringkali kita gak pernah sadar. Itu adalah penyertaan Allah. Contoh paling simpel. Apakah sejak tadi kita sudah bersyukur tentang nafas yang kita bisa terima? Oksigen yang kita hirup gratis? Ada yang punya pengalaman dengan tabung oksigen di masa-masa terakhir ini? Tentu itu pengalaman yang tidak enak, bukan? Covid melanda, menyerang, nafas sulit, perlu bantuan oksigen. Tapi hari ini, perhatikan. Ditutupi pakai masker, masih bisa bernafas dengan baik, amin. Pernafasan kita, alat yang kita gunakan untuk bernafas gak rusak, amin. Itu seperti kasut dan pakaian yang tidak pernah rusak. Itu bentuk pemeliharaan Tuhan. Yang harusnya kita syukuri tapi kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kita gak sadar. Kadang-kadang pikiran kita cuma urusan-urusan yang lebih mendesak seperti urusan perut. Tetapi pernafasan, sesuatu yang bekerja setiap hari, setiap saat dengan normal, itu juga bentuk penyertaan Tuhan yang harus kita syukuri. Allah gak cuma peduli hal-hal besar, Dia pedulikan hal-hal terkecil dalam kehidupan kita. Itu adalah sekilas tentang perjalanan bangsa Israel di padang gurun, melewati berbagai macam keadaan. Allah sanggup memelihara umatnya dengan cara-cara yang gak pernah terpikirkan. Dari ketiga hal tadi kita bisa melihat bahwa Allah sanggup pelihara kita dengan cara-cara yang gak terpikirkan, benar? Yakin gak masuk tahun 2022 dengan pertolongan Allah? Kalau kita mengenal Allah yang sanggup membuka jalan, Allah yang sanggup menyediakan makanan dan minuman kita, Allah yang sanggup memelihara kita, yakin gak kita masuk 2022 dengan pertolongan Tuhan? Tetapi kita mau lihat lebih lagi. Ada kisah unik yang saya dapat, yang saya pelajari, yang saya terima di dalam Ulangan pasal 2 ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Saya bacakan pelan-pelan, Bapak Ibu Saudara simak baik-baik. Ulangan pasal 2 ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Perhatikanlah, perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu Bani Esau yang diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu, tetapi hati-hatilah sekali. Jangan menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka. Karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Makanan haruslah kamu beli dari mereka dengan uang,
supaya kamu dapat makan. Juga air haruslah kamu beli dari mereka dengan uang supaya kamu dapat minum. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Kalau dari tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa Allah sanggup memelihara umatnya dengan cara-cara yang tidak terpikirkan oleh manusia. Atau bisa kita katakan di luar logika manusia. Kali ini ada hal yang menurut saya unik. Tuhan mengajar umatnya dengan cara yang berbeda. Di kisah yang baru kita pelajari, Allah membawa bangsa Israel semakin dewasa. Next, saya ambil dari ayat yang tadi kita baca. Makanan haruslah kamu beli dari mereka dengan apa? Uang. Supaya kamu dapat makan. Juga air haruslah kamu beli dari mereka dengan uang. Supaya kamu dapat minum. 40 tahun selama 40 tahun sebelumnya bangsa Israel tiap hari bangun pagi lihat makanan tinggal makan. Mau minum tinggal minta ada air. Tapi kali ini beda. Tuhan memerintahkan bahwa bangsa Israel harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan makan dan minum. Kalau selama ini Tuhan sediakan gratis, kali ini Tuhan mau bangsa Israel ada effort, ada usaha, ada tindakan. Dan bagi saya, next. Ini adalah new season. Sebelum ini. Oke. Ini adalah new season bagi bangsa Israel. Ini adalah musim yang baru bagi bangsa Israel. Kita bisa melihat sebelumnya mereka nggak pernah bersusah-susah untuk mendapatkan makan dan minum. Tetapi kali ini mereka harus mengeluarkan uang. Tetapi perhatikan ayat tadi. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Musim yang baru, season yang baru bukan berarti Allah berhenti menyertai bangsa Israel. Saat Allah tidak memberikan makanan melalui mana, bukan berarti Allah berhenti menyediakan makanan bagi bangsa Israel. Tetapi perhatikan, Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Sehingga apa yang dikerjakan bangsa Israel bisa menghasilkan uang. Dan uang yang mereka dapat bisa menghidupi bangsa Israel. Ini level yang lebih tinggi. Bukan soal, oh aku hidup dari mujizat Tuhan. Enggak. Saat kita bisa makan, kita bisa minum dengan pekerjaan yang Tuhan berkati pada kita, yang Tuhan percayakan pada kita, itu juga berkat Tuhan. Bukan berarti usaha kita. Tapi ingat, Tuhan yang memberkati pekerjaan tangan kita. Ini level yang lebih tinggi. Ini level yang lebih tinggi. Season yang baru. Musim yang baru. Allah mau anak-anaknya naik level. Penyertaan Tuhan gak pernah berubah. Penyertaan Tuhan gak pernah hilang dalam hidup kita. Walaupun caranya berbeda, tapi penyertaannya selalu ada. Penyertaan Tuhan selalu ada. Tidak selalu Tuhan menolong manusia dengan sesuatu yang di luar logika manusia. Tidak selalu sesuatu yang di luar logika manusia itu baru dikatakan mujizat. Kadang Dia menolong kita dengan sesuatu yang bisa diterima dengan logika manusia. Misalnya Dia memberikan hikmat, memberikan keterampilan sehingga kita bisa bekerja. Itu juga bentuk penyertaan Tuhan. Dan melalui keterampilan yang kita terima itu, Dia mau memberkati dan menunjukkan penyertaannya. Perhatikan kalimat saya. Kadang Dia bertindak dengan tangannya. Tetapi kadang Dia menyertai tindakan tangan kita. Ada dua hal yang berbeda. Yang pertama, kadang Dia bertindak dengan tangannya. Tetapi kadang Dia menyertai tindakan tangan kita. Ada saatnya Tuhan mau kita yang bekerja. Ada saatnya Tuhan mau kita diam melihat Dia bekerja. Jangan jadi anak Tuhan yang pasif.
pasif menghadapi kenyataan ini, malas berubah, malas beradaptasi, malas berusaha. Aku kan anak Tuhan, hidupku santai dalam pemeliharaan Tuhan. Woi, pemeliharaan Tuhan bukan melulu soal sesuatu yang sepertinya di luar logika manusia. Kadang Tuhan bekerja memberikan hikmat pada anak-anaknya untuk bisa bertahan. All seasons, dalam setiap musim hidup kita, apapun keadaan di musim itu, tidak pernah penyertaannya mundur dari hidup kita. Amin. Apapun musimnya, Tuhannya tetap Yesus. Amin. Perhatikan bahwa penyertaan Allah juga sanggup menolong seorang Yusuf. Kita lihat tentang Yusuf. Yusuf disertai Allah. Yang pertama, ada dalam sumur pembuangan. Kita bisa melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat yang ke-9. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia. Siapa bapak-bapak leluhur? Ini adalah saudara-saudara Yusuf. Jadi Yusuf adalah anak, pada saat itu dia masih paling kecil atau bungsu, adiknya belum lahir, dan dia menjadi kesayangan orang tuanya. Sepertinya dia dibedakan, seperti itu ya. Dan itu menimbulkan iri hati kepada kakak-kakaknya, saudara-saudaranya. Sehingga iri hati itu membuat si Yusuf harus mengalami season yang sulit, mengalami masa yang sulit. Dan permulaan musim-musim sulit Yusuf itu dia diawali dengan penindasan saudara-saudaranya. Yusuf dibuang di dalam sumur. Kemudian dia dikatakan bahwa Yusuf sudah mati. Seperti itu. Kemudian Yusuf dijual. Nah, karena iri hati, saudara-saudara Yusuf membuangnya ke dalam sumur dan menjualnya. Tetapi kita bisa melihat ayat yang kita baca, tetapi Allah menyertai dia. Dalam keadaan sulit ini, Yusuf mendapat penyertaan Allah. Walaupun saat itu Yusuf masih belum tahu Allah mau membawa dia di mana. Yang dia tahu keadaannya sulit. Tapi lihat, dalam masa sulit ada penyertaan Allah yang mengawali segala perjalanan kehidupan Yusuf. Yang kedua, ada penyertaan Allah yang dialami Yusuf dalam rumah Potifar. Kejadian 39 ayat yang pertama sampai yang kedua. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Kita lihat kelanjutannya. Setelah Yusuf dibuang, Yusuf dijual sebagai seorang budak. Tetapi walaupun Yusuf statusnya dari anak kesayangan menjadi seorang budak, penyertaan Allah tidak pernah pergi dari hidup Yusuf. Dan yang menarik adalah penyertaan Allah membuat segala yang dikerjakannya berhasil. Penyertaan Tuhan membuat Yusuf seorang budak, tetapi dia diangkat menjadi kepercayaan seorang Potifar. Di rumah Potifar, Yusuf mendapat penyertaan Tuhan dan dia diangkat menjadi orang kepercayaan Potifar. Berikutnya, karena sesuatu keadaan yang membuat Yusuf terjepit sehingga dia difitnah, dia harus dimasukkan ke dalam penjara. Yusuf pun alami penyertaan Tuhan dalam penjara. Situasi yang dialami Yusuf seperti roller coaster. Naik turun, naik turun. Anak kesayangan dalam sumur, lebih turun lagi jadi budak. Diangkat jadi orang kesayangan, turun lagi ke dalam penjara. Kejadian 39 ayat yang ke-20 sampai ke-21. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Di dalam penjara Yusuf diangkat lagi menjadi kesayangan. Luar biasa banget. Saat Yusuf harus berada dalam hukuman karena fitnahan, penyertaan Tuhan tetap ada bagi Yusuf. Penyertaan Tuhan membuat Yusuf menjadi kesayangan
seorang kepala penjara. Berikutnya, di dalam kepala penjara sudah naik menjadi orang kesayangan, dia naik lagi. Yang keempat, yaitu di dalam istana Firaun. Kejadian 41 ayat yang ke-38 sampai yang ke-40. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Lanjut. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selepas dari penjara, Allah terus menyertai Yusuf. Sehingga pada saat Firaun bermimpi, dia penasaran dengan apa arti mimpinya. Tuhan angkat Yusuf, berikan hikmat, berikan pewahyuan tentang arti mimpi itu. Dan dengan hikmatnya, Yusuf dipimpin untuk memberikan sebuah nasihat-nasihat yang baik, nasihat-nasihat yang bijaksana. Dan itu membuat Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dia menjadi kuasa atas istana Firaun. Nggak pernah terpikirkan penyertaan Allah membawa Yusuf dari seorang budak, berangkatnya dari seorang budak menjadi seorang kuasa atas istana Firaun. Wow, nggak pernah terpikirkan oleh Yusuf. Ini dimulai sejak Yusuf ada di dalam sumur, tetapi dengan penyertaan Allah. Penyertaan Allah membawa Yusuf dari titik terendah kepada titik tertinggi. Yusuf alami bermacam-macam situasi. Ada kalanya ia dibuang, diangkat, dibuang lagi, diangkat lebih tinggi. Itulah jalan-jalan yang dialami oleh Yusuf. Tetapi apapun situasinya, dalam setiap keadaan, all seasons, Tuhan sertai Yusuf. Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saya senang dengan ayat ini. Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saya tertarik dengan Yusuf karena Yusuf bekerja. Yusuf bekerja. Dia dibeli sebagai seorang budak, dia bekerja. Sehingga Potifar senang. Dia dibuang ke dalam penjara, dia bekerja. Seluruh pekerjaan dipercayakan kepada Yusuf, dia diangkat. Dia diangkat ke istana Firaun, dia bekerja. Dia gak cuma beri usul, dia bekerja. Yusuf suka bekerja, sehingga Tuhan memberkati tangan Yusuf. Apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Ingat ya, keberhasilan itu karena apa? Dibuat Tuhan berhasil. Jadi itu berkat Tuhan, itu berkat Tuhan. Tuhan menyertai pekerjaan tangan Yusuf. Next, ingat hal ini. Kadang Allah bertindak untuk kita, tapi kadang Allah menyertai pekerjaan tangan kita. Bentuk penyertaannya berbeda-beda, walaupun penyertaannya selalu ada. Kadang dia yang bekerja, kadang dia mau kita yang bekerja. Jangan menjadi orang Kristen yang hanya menantikan pekerjaan Tuhan. Itu gak salah. Menjadi orang Kristen yang menantikan pekerjaan Tuhan gak salah. Tapi itu seperti orang Kristen yang dalam padang gurun menantikan pekerjaan Tuhan. Tapi jadilah orang Kristen yang meminta penyertaan Tuhan atas pekerjaan tangan yang Tuhan percayakan kepada kita. Apapun yang saat ini Tuhan percayakan untuk kita kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan. Dan Tuhan menyertai kita dan Tuhan yang membuat kita berhasil, amin. 2022 jangan diam, jangan pasif. Cari jalan keluar, berusaha bersama Tuhan, Tuhan yang akan buka jalan keluar. Tuhan yang akan angkat kita. Kita gak pernah tahu season apa di 2022 ini. Kita gak tahu keadaan apa, kejutan-kejutan apa yang ada. Tapi apapun musim yang ada di depan kita, Tuhan menyertai kita. Penyertaan Allah tidak menjamin kita selalu dalam musim baik. Ingat,
penyertaan Allah tidak menjamin kita ada di setiap musim yang baik. Tetapi penyertaan Allah menjamin kita selalu baik di dalam setiap musim. Amin. Tuhan gak pernah bilang kamu akan berada di musim-musim yang enak. Makananmu akan terus melimpah. Kamu akan selalu diberkati. Kamu akan selalu berada dalam posisi yang tinggi. Enggak. Tetapi di dalam setiap musim yang akan kita lewati, naik turunnya seperti bangsa Israel, seperti Yusuf, Tuhan menjamin kita akan tetap baik. Mau mana? Mau kita yang baik atau musimnya yang baik? Bagaimana kalau kita berada di musim yang baik tetapi kitanya enggak baik? Kalau saya memilih yang bawah, karena Tuhan menjamin saya selalu baik dalam segala musim. Enggak peduli musimnya baik atau enggak, tapi saya yakin penyertaan Allah membuat saya berhasil. Amin. Penyertaan Allah di 2022 akan membawa Bapak Ibu Saudara semakin berhasil, semakin diberkati, semakin menjadi berkat. Amin. Beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Dia ada bersama kita. Dia sedang menilik hati kita. Puji Tuhan. All seasons, God with us. All season, God is with us. Amin. Puji Tuhan, dalam setiap musim Tuhan ada dalam menyertai kita. Haleluya. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Ebenezer. Haleluya. Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Sampai hari ini, Benar Tuhan, itu semua ini semua hanya berkat-Mu. berkat Tuhan. Haleluya. Hari demi Hari telah kami lewati susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu beserta dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihinya. Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Tuhan pasti Katakan kepada Tuhan, Engkau Ebenezer Tuhan. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Sesuai dengan perkataanmu, sesuai dengan imanmu, terjadilah dalam dirimu. Engkau Ebenezer Tuhan. Sampai di
Engkau tolong aku, Engkau tolong kami. Kembali katakan angkat tanganmu. Ebenezer, Ebenezer. Apapun keperluanmu, all season dalam setiap musim. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Sorak-sorai bagi Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus bagi firman-Mu. Apapun Tuhan yang terjadi dalam dunia ini, kami tetap baik dalam setiap musim. Kadang Engkau bertindak dengan tangan-Mu untuk kami, tapi kadang Engkau menyertai pekerjaan kami. Tolonglah kami Tuhan memiliki iman yang kuat di dalam Engkau. Di tahun 2022, hidup kami dalam tangan-Mu, hidup kami dalam genggaman-Mu. Kami biji mata-Mu Tuhan. Kami mau setia kepada-Mu. Kami mau taat kepada-Mu. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami melihat Yusuf dalam setiap musim. Kadang grafiknya naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Tapi imannya tetap kepada-Mu. Tolong umat-Mu Bapa, tolong umat-Mu. Supaya mereka tetap kuat di dalam segala musim. Karena Engkau Tuhan yang memelihara. Ebenezer sampai di sini Tuhan menolong. Kalau kami ada sampai hari ini karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya katakan amin.